فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Alhamdulillah la ni'amillah la barakatillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah la ni'matil islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Wahyu belum punya ya kitabnya belum punya. Oh ada itu. Apaan nih? Iya, selamat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna ya rabbana wal hadirina ajma'ina wa ahlana wa jama'atana min azwajina wa auladina banatina wa zurriyatina wa ahibbaina wa ahli majlisi min ibadika as-salihin al-alimin al-amilin al-mukhlasin al-mukhlisin al-faidin al-muflihin al-muttaqin al-muhsinin al-khadi'in al-mutawadi'in al-muwaffaqin al-mahdiyyin al-muayyadin al-mansurin wal-mubarakin al-mardiyyin wal-mahrusin wal-mahfuzin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah wa asadakumullah wa hafizakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah mempertemukan, mengumpulkan kita kembali khususan malam Selasa, baik malam Sabtunya, malam Rebonya di musola kita, baik atau yang sebulan sekalinya, yang mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, sehingga kita juga diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Salawat salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, pemimpin dunia akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kajian kitab
yaitulah Sulamut Taufik pada halaman 11, masih 11 saja. Yang mana? 17. Ibu-ibu yang punya buku, kecuali yang baru, yang belum lama misalnya belum punya buku. Kalau yang udah punya buku dibawa, insyaallah bukunya menjadi saksi besok di akhirat bahwasanya kita ini mempelajari kitab tersebut, ya, dan pengarangnya insyaallah Hadrati Syekh yang mensyarahkan ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah di antara yang memberikan syafaat nanti kepada kita selain yang utamanya Nabi kita, juga di antaranya adalah pengarang kitab tersebut Hadrati Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Memang kita enggak kenal kepada beliau, sebab beliau ini hidupnya kurang lebih 200 tahun lebih yang lalu, 200 tahun lebih yang lalu. Inilah Hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, ya. Pada halaman 11 nomor 17, kamu wajib percaya kepada malaikat Allah, di mana malaikat itu adalah makhluk Allah yang berjasad, ya. Berjasadnya tapi bukan berjasad kasar, berjasad halus, termasuk alam rohani yang dibuat, yang diciptakan oleh Allah daripada nur, atau yang bahasa kitanya daripada cahaya. Oleh karenanya malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, apalagi yang dikatakan banci, nauzubillah. Jangan sampai kita mengatakan kalau enggak laki, enggak perempuan, banci dong. Nah, itu menghina, ya. Takutnya nanti bisa murtad. Maka jangan main-main, ini agama. Nah, saya mengatakan ini supaya apa? Lebih jelas lagi. Malaikat tidak beribu atau bahkan tidak berbapak, sebab bukan laki-laki atau perempuan. Tuh. Ya, kalau pakai jenis, nah mungkin ada bapaknya, ada ibunya, maka malaikat ya tidak berbapak, tidak beribu. Tuh. Tidak makan, bahkan juga tidak minum, sebab mereka itu adalah tidak berjasad kasar seperti halnya kita manusia, ya. Alhamdulillah kita makan iya, minum iya, tidur iya, nikah iya, bersenang-senang iya, ibadah jarang. Gitu. Emang benar ibadah jarang. Nah, kalau malaikat kan ada yang diciptakan sejak diciptakan oleh Allah sampai kiamat, yang berdiri sampai kiamat, yang ruku sampai kiamat, yang sujud sampai kiamat, yang tahiyat sampai kiamat. Itulah malaikat. Adapun kita enggak seperti itu, ya. Nah, kita tapi komplit, ada sujud, ada diri, ada ruku dan seterusnya. Kalaulah manusia itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menyamai derajatnya, pangkatnya ialah seperti malaikat. Tertarik buat anak-anak muda nih, ya. Anak muda yang bagaimana yang dipersamakan dengan malaikat-malaikat Allah. Ini benar-benar hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hadis kursi tersebut berbunyi ayyuhasyab at-tariku syahwatahu min ajli. Wahai pemuda, remaja, pemuda, ya, yang
mampu meninggalkan hawa nafsu mudanya. Tuh, enggak seperti hampir kebanyakan, bukan hampir kebanyakan, seperti kebanyakan pada umumnya anak-anak muda jarang yang rajin ibadah. Justru banyak yang pada berhura-hura, banyak yang pada bersenang-senang, bahkan banyak yang pada bermaksiat. Nah, kalau ada pemuda yang tidak seperti pemuda yang tadi itu, yang sering maksiat dan seterusnya, maka kata Allah, anta indika ba'di malaikati. Ini gak main-main hadis kursi. Engkau adalah di sisi aku, kata Allah, di sisi aku kaba'di malaikati, seperti sebagian malaikat-malaikatku. Tuh, begitu hadis kursi bunyinya. Hebat nih anak-anak muda nih yang padar-padaran ente-ente pada nih ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau udah jadi pemuda yang baik dicontoh sama yang lain. Makanya jangan bergaul sama yang enggak baik, jangan bergaul sama yang ahli maksiat. Jangankan yang muda, yang tua pun sama ya. Ibu-ibu pun sama. Kalau bergaulnya sama orang pengajian, Pak, insya Allah nanti kita ketarik jadi rajin ngaji. Itu. Kalau rajin bergaul sama orang-orang yang suka rajin karaoke, Pak, insya Allah, kok pakai insya Allah? Maka kemungkinannya dia nanti jadi rajin karaoke. Nah, lo. Dan seterusnya ya. Nauzubillah. Nah, itu untuk para pemuda. Kita kembali ya. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum, sebab tidak berjasad kasar dan selamanya beribadah. Allahu Akbar. Iya, ribuan tahun sejak diciptakan. Gitu. Wallahu a'lam berapa juta tahun, Allah lah yang lebih tahu. Kita mah baru kemarin lahir. Jadi enggak tahulah, enggak ada catatan yang pasti bahwasanya dunia ini sudah berapa lama gitu. Enggak ada, enggak punya catatan pasti. Kalau orang-orang yang dikatakan mempunyai ilmu arkeologi itu suka memprediksi ketika ada temuan-temuan fosil. Ya, misalnya kayak binatang yang namanya dinosaurus. Wah, itu nih binatang ini sudah sekian juta tahun. Bayangkan. Padahal dia aja umurnya baru 60. Tapi bisa memprediksi ya sekian juta tahun. Wallahu alam dah. Ya udah biarin dah, enggak ada urusan sama kita. Mau semiliar tahun kayak dah. Itu mah inian, enggak ada catatan pasti dalam agama juga, ya. Pokoknya dunia sudah tua. Dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi dikatakan Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Berarti zaman kita ini sudah terakhir, tinggal menunggu datangnya hari kiamat. Makanya kawinlah buru-buru. Ya. Iya, jangan sampai kiamat nanti belum nikah gitu. Alhamdulillah wahyu nih katanya kedengerannya. Ya, dikit lagi ya. Masya Allah. Besok Farhan lah. Habis wahyu. Amin ya. Nah, disusul dah sama Bisma. Wah, disusul sama yang lainnya. Ajib belakangan Jib. Bukan, soalnya dia mau yang ini. Kalau yang belakangan kan yang istimewa. Iya. Dia mau nungguin yang ini dah, yang super gitu. Iya, ajib gitu, yang ajib sesuai namanya ajib. Insyaallah. Gitu. Tenang aja, tenang. Ya, perempuan mah Masya Allah. Tenang. Malaikat belum ya? Yang mana? Oh iya. Sebab yang mana? Oh iya, sebab tidak bernafsu dan tidak pernah tidur atau mati. Tuh. Ya, nanti mati sih bukan nggak ngerasain. Ya, sangkakala pertama malaikat semuanya mati kecuali ada 5 malaikat.
Jibril, Mikail, Israel dan hamalatul arash. Itu yang dibilang wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samai wa man fil ardi illa man sya Allah. Ente baca Al-Qur'an tuh terjemahnya. Ya Allah, baca terjemahnya. Punya enggak? Punya enggak? Malu. Ya Allah, rajin ngaji, kesono kesini. Ya Allah, kerudungannya bagus-bagus, bajunya bagus-bagus. Coba ketika ditanya, udah belum baca Al-Quran dengan terjemahnya secara khotam, artinya selesai 30 juz dibaca tuh terjemahnya. Harusnya seperti itu. Masa sampai umur puluhan tahun udah punya cucu kita nggak pernah baca terjemahannya? Seandainya juga ada yang baca firmannya, tapi kita kalau baca Quran cuman firmannya kita nggak ngerti. Kalau yang nggak sekolah di madrasah, di pesantren, atau apalagi sampai ke luar negeri, ya pulang jadi LC, masya Allah, LC, tahu singkatannya? Lucu loh, begitu LC kalau kata Rawahu Babeh Haikal. Dia masih ingat kalau dia nonton kita nih punya kita, ya, dia paling senyum aja ketawa. Gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Emang harus belajar. Dah begitu kita nggak pakai keluar negeri, emang udah nggak sempet. Baca dah Al-Quran terjemahnya tuh. Habis baca Alif Lam Mim atau juz amma dulu dah. Juz amma dulu Bu. Ya. Juz yang paling terakhir 30. Lihat terjemahnya, itu banyak banget peringatan-peringatan tentang hari kiamat. Ya Allah, iza samsu kuwirat, amma yatasaalun, al-qari'ah, apalagi ya iza samaun fatarat. Ya, elah fatarat aja belum jarang pada lihat. Lihat itu. Nah, biar tahu artinya. Jadi setidaknya akan sedikit lebih meresap lah kalau kita pernah bacanya ya. Ya, jangan sampai nih yang udah pada meninggal. Ya Allah, mereka itu banyak yang nggak pernah sempat baca Al-Quran, baik bacanya ataupun baca terjemahnya. Ya, yang baca juga banyak sih ya. Nah sekarang urusannya kita dah tanya sama diri kita, ngapain aja tiap hari. Terima kasih wahai para istri, wahai para ibu-ibu yang emang kegiatannya sehari-hari di rumah tangga itu capek. Ya Allah, bebenah nggak pernah habis, nyuci piring. Ya Allah, ada yang sampai gosok sendiri. Gosok apa? Gosok pakaian itu ya. Ada yang nyuci sendiri. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pada punya suami yang mampu, ya nyucinya pakai mesin, ya terus gosoknya pakai mesin. Rizkanya tuh ya. Ada yang sampai nanti insya Allah nih dikit lagi mesin cuci akan keluar, nyuci di situ, gosok di situ, ngelipat di situ, langsung keluar masuk lemari. Jangan dikira udah ada di luar negeri mah kita aja belum pada tahu, atau kita aja belum pada beli, belum diproduksi secara massal. Nanti juga bakal keluar dah. Yang penting nyari duit aja biar banyak. Nanti nggak ada yang pakai gosok, ya langsung keluar, udah dilipat, keluar. Anda lihat itu ente di tayangan televisi, begitu dah. Nah ini jadi maksudnya ngomongin ibu-ibu yang pada rajin kerjanya sih ya, tapi jangan sampai nggak sempet tuh buka-buka Al-Quran, di samping baca firman Allahnya, ayat-ayatnya, baca juga terjemahnya. Ntar keburu hilang umur lewat ya, tiap hari, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Itu waktu begitu cepat. Menjelang kiamat kayak sekarang nih cepat. Coba hampir semua orang bilang begitu. Kalau yang ngeh-ngeh mah ya Allah, nggak berasa kita udah gajian lagi ya, begitu. Tuh lempengan enak tuh ngomongnya tuh. Ya Allah, nggak berasa gitu ngomongnya tuh. Anda ulang nih. Kenapa nggak berasa? Baru kemarin gajian.
Sekarang udah gajian lagi. Tuh. Giliran apa? Giliran yang nggak enak, misalnya dia ngeluh, ya Allah capeknya gue belum hilang, udah datang lagi. Tuh, manusia maunya enak terus, ya nggak? Iya, nggak ada yang enak terus, nggak ada. Dunia ini bukan tempat enak. Nanti kalau udah di sorga, di sana baru dikatakan antum khulud bila maut. Kalian semua akan abadi selama-lamanya, ya. Tidak akan menemui mati. Sekarang ente buka aja, kalau anda boleh sebut namanya Agus Mustafa. Agus Mustafa. Ente buka itu, ya, biarin dah. Namanya akhir zaman mau kiamat. Dia bilang apa? Dajjal enggak ada. Di sorga enggak abadi. Begitu. Lihat aja di sini. Lihat aja di ini. Orangnya ini. Orang pintar. Orang pendidikan dan pengalamannya sudah keluar negeri. Ya, Nabi Isa katanya emang disalib. Bayangin aja ente. Itu yang disalib Nabi Isa. Namanya orang Islam. Akidahnya semacam itu. Bahaya kalau ente nggak belajar agama dengan para ulama-ulama yang punya silsilah sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya silsilah, belajar kepada guru, gurunya kepada guru, gurunya kepada guru, terus sampai nyambung kepada baginda Nabi kita. Kalau kayak begini gimana coba? Ya, alhamdulillah kalau udah punya prinsip sih. Awas, hati-hati, ini masalah akidah ya, gitu. Anda harus sampaikan, jangan sampai ente nanti kebingungan. Jadi begitu, nyambung lagi dikit nih buat ibu-ibu, buat kita juga semuanya ya. Ngapain aja kadang-kadang Anda bingung mikir diri sendiri juga ya. Anda juga berusaha untuk memanfaatkan umur ya. Wal asri itu di ayatnya sering dibaca ya. Wal asri demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena banyak manusia itu pada mengobrol, membuang-buang waktu alias umur. Padahal jatah kita nggak tahu berapa lama kita dapat jatah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awas, jangan merasa saya mah masih muda, saya mah masih gagah, saya mah masih kuat. Sepertinya saya masih 100 tahun lagi. Waduh. Apalagi kalau lagi berduaan sama si doi, ngomongnya apa? Ya, apa kata dia? Kita ini hidup seperti 1000 tahun lagi. Weh, lagi berdua 1000 tahun lagi. Kan main dah. Ya Allah, nggak taunya seminggu lagi. Wassalam, innalillah. Mau kata apa? 1000 tahun. Emang begitu. Kalau lagi berdua mah manis aja, ya nggak? Ntar ngomong dah, dunia adalah seakan-akan milik kita berdua. Orang-orang nggak diajak, dia doangan berdua. Ya Allah, padahal di keliling dia, sekelilingnya banyak banget orang-orang ngomong begitu di Ancol, di depan air. Ya Allah, yang seakan-akan dunia milik kita. Nggak tahu bocah lagi pada berenang itu banyak banget. Dia kata punya dia. Iya, emang begitu. Kalau lagi kasmaran mah, yang keluar yang enak-enak aja. Besok aja dah. Ya Allah, pas aja punya anak 2. Kesandung, mata lu budek sih gitu. Dulu ya yang pelajaran buat ente nih ya. Lagi manis-manis aja mah kan main lah. Iya, sendal juga dipasangin kalau kita mau keluar. Kalau lagi manis-manis tuh dulu sendal aja dipasangin gitu. Kaos kaki dibukain. Dapat 2 bulan. Pulang bini di tetangga. Awas ya. Malaikat itu sangat banyak banget dah. Nggak ada yang tahu. La ya'lamu adadahum illallah. Tuh, saking banyaknya nggak ada manusia siapapun hatta nabi kita, apalagi nabi-nabi yang lain, kecuali hanya Allah saja yang tahu berapa banyak Allah menciptakan malaikat-malaikat itu, yang mana setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ya. Di langit pertama 70.000 setiap hari masuk nggak keluar. Bayangin, 10.000 masuk nggak keluar. Tinggal ente catat aja.
Ya, kalau satu hari 70.000. Itulah malaikat-malaikat. Di antara malaikat yang lain ada malaikat yang diciptakan oleh Allah 70.000 setiap hari masuk, nggak keluar-keluar. Tiada yang mengetahui jumlahnya yang pasti kecuali hanyalah Allah. Ingetin. Meskipun demikian, nah ada 10 malaikat yang wajib diketahui nama-namanya. Yang pertama malaikat Jibril, ya. Ente kalau pagi ketahuan nih, siapa-siapa yang kagak bangun, ya bisa aja beralasan bangun Ustadz, cuman tidur lagi. Wallahu alam. Andaikan begitu, tetap aja kurang bagus. Perjuangan kita ini sebetulnya kalau pagi itu sebetulnya pantangan, kecuali orang-orang yang udah tua, udah uzur, lansia, ya. Kalau yang muda-muda mah jangan nyontoh sama yang udah tua. Jangan pakai tidur. Makanya jam 8 ntar tidur. Taruh dah jam 9 tidur. Ntar jam 2, jam 3 melek. Cukup jam 9 ente tidur tuh, jam 8 apalagi. Begitu. Tidur. Jam 3 melek dah. Nah, kalau udah melek ngapain? Nah, iya mestinya. Yang muda-muda nih, kapan lagi? Gitu. Jadi malaikat Jibril tugasnya maksud anak ini yang begini-begini, ya Allah, malu lah kalau kita udah umur kayak gini belum pada hafal Jibril, Mikail, terus tugasnya apa. Jadi anak mau ngomong tadi tuh di televisi di Hazanah itu kalau jam 5:30 di Trans 7, anak-anak pelajar itu ditanya, yang jaga neraka siapa? Kata yang ini nih, yang nanya gitu, lagi ngetes anak-anak sekolah. Pada nggak tahu. Yang jaga sorga siapa? Nggak tahu. Dikasih aba-aba. Itu yang namanya mirip sama gubernur Jawa Barat. Pas dia kata Jawa Barat, iya katanya Ridwan gitu. Untung nggak Ridwan Kamil. Sampai begitu tuh ente. Malu, anak yang malu, bener malu. Anak melihat itu malu. Kayak apa kok anak-anak orang itu yang pada sekolah itu anaknya pada kelihatannya orang-orang berada, ya, orang mampu, tapi ketika ditanya agama banyak nggak pada tahu. Makanya ntar di sini kita mau nanya-nanya nih sistemnya, benar begitu. Anda pengen tahu coba. Nah, sejauh mana wawasan ente? Ntar tanyain satu-satu. Sisain 10 menit. Nah, siap-siap ya. Besok nggak datang dah. Mau aja tanyain sekarang. Udah nggak datang. Nah, ini lemah umat Islam lemah kalau urusan agama, banyakan lemah. Ya. Yang apa tugasnya? Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan Rasulullah atau ilham kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Gitu. Yang kedua namanya malaikat Mikail. Ya, kalau dinamain, kalau buat nama orang malaikat Mikail ini dipelesetin supaya keren ke barat-baratan, Michael. Padahal Mikail aja. Michael. Nah, ini Mikail ini tugasnya mengatur rezeki. Dah, kita udah tahu. Ya. Jadi artinya gini, kalau soal rezeki itu tugasnya malaikat Mikail. Kalau emang ada rezeki kita, itu akan disampaikan oleh malaikat Mikail. Ya, tapi ente jangan ngomong begini, sampai gini hari kita belum pernah lihat malaikat Mikail. Mana kapan ngasih amplop? Caranya bukan cara kayak kita, cara dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada rezeki yang sampai, itulah berkat malaikat Mikail. Yang ketiga, Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Nah, yang rada ringan ini nih, malaikat Mikail, cuman megang saksofon aja, ya, trompet, tinggal nunggu instruksi dari Allah, ya, udah. Kalau ada perintah, tiup. Ya, tiup, hancurlah dunia. Tuh tugasnya malaikat
Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Ini mah ulangan, kemarin di sifat 20 udah. Malaikat Israel. Nah, ini Israel tugasnya apa ya? Nah, tukang cabutnya, pencabut nyawa. Hatta sekalipun hewan-hewan itu punya ruh, yang nyabut tetap malaikat Israel. Cuman kan beda dong. Kalau nyabut hewan sama manusia. Nah, kalau manusia diperintahkan ngaji, nuntut ilmu, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh haji bagi yang mampu, disuruh berzakat jika ada yang dizakatkan, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keenam, 5 sama 6 adalah ini pasangan malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya memeriksa mayat dalam kubur. Ya, sekali lagi untuk Munkar Nakir ini buat orang-orang yang durjana. Adapun orang-orang soleh, orang-orang baik seperti jamaah Al-Anwar, insya Allah besok bukan Munkar Nakir, namanya Basyirun wa Mubashir. Ntar juga udah kasih tahu sih, udah disebutin. Ntar bakal pertanyaan tuh sebetulnya. Ya, yang ketujuh, malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Tuh, kalau amal baik langsung ditulis. Kalau ada yang berbuat jahat, kesalahan, itu enggak ditulis buru-buru, ditunggu 6 jam. Ya. Ya, kata malaikat Raqib Atid itu kata malaikat Raqib, "Tit, jangan ditulis dulu. Tungguin," katanya sampai 6 jam. Kali-kali aja dia taubat, kali-kali aja dia istighfar. Nah, 6 jam dia kagak istighfar, 6 jam dia enggak taubat, masuklah catatan. Tuh, baru ditulis. Gitu. Yang ke-8 malaikat Atid, udah. Yang ke-9 malaikat Ridwan. Nah, ini tadi tugasnya menjaga surga. Alhamdulillah, nama Ridwan bagus, ya. Terkesan ya, karena jaga surga gitu loh. Enggak serem. Murah senyum aja terus, nggak pernah merengut dah. Adapun yang ke-10 malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Dia lawanannya Ridwan. Malik nih nggak pernah senyum selama-lamanya. Tuh si malaikat Malik, ya, lantaran jadi ketua lapas neraka jahanam. Iya. Tuh malaikat Malik namanya, ya. Nah, kalau ente nanya, emang kira-kira boleh nggak namain anak Malik? Boleh, tapi pesen jangan merengut, ya. Jangan kayak malaikat Malik, namanya aja ambil, tapi merenggutnya jangan, gitu. Ada. Oh, kalau Malik, iya, Abdul Malik boleh. Oh iya. Jadi hasil kalau Malik itu kan artinya raja, ya. Malik raja. Jadi hamba Allah, raja gitu. Seorang hamba raja. Siapa yang jadi raja? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang jadi raja. Di samping wajib percaya kepada malaikat, wajib pula percaya adanya jinnun minal jinnati wan nas. Ada makhluk Allah yang namanya jin, ya. Nah, terus ada yang namanya syaiton, ada yang namanya iblis, ya. Asalnya semuanya jin, ya. Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbihi. Asalnya dari jin yang paling tua, gitu. Adapun setan cabang daripada jin. Nah, nanti jin terbagi, ada jin kafir, ada jin muslim, jin Islam, gitu. Adapun setan nggak ada. Setan iblis nggak ada pakai terbagi, ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau iblis sama setan justru dinamain iblis,
lantaran sudah diputuskan oleh Allah dari rahmat Allah. Sama sekali yang didapat bukan rahmat tapi laknat. Makanya kalau disebut iblis, dengar suara iblis, sebutan nama iblis, kita kudu bilang laknatullah alaih. Ini mah nama nabi aja juga nggak terlalu sering disebut. Dengar iblis diem baik gitu. Kenapa? Nggak tahu ya. Udah sekarang udah kasih tahu. Jadi kalau nyebut iblis kita bilang la'natullah alaih atau la'anahullah. Begitu. Lawanannya kalau dengar nama Nabi sallallahu alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu. Ada jin ialah makhluk halus tetapi berbentuk dan beranggota badan. Tuh bayangkan. Ada laki-laki dan perempuan. Jin ini terdiri dari jenis laki dan perempuan. Beranak, berkembang biak. Ya, awas. Jin itu berkembang biak. Bisa jadi dia itu nginep di rumah kita, dia berkembang biak. Ada anaknya, ada cucunya. Jadi kalau malam-malam dengar ada yang suara-suara, ada anak kecil, daripada dia bercanda atau dia apa, mungkin itu dia, mereka. Ya, gitu. Siap rumahnya ditempatin? Hah? Iya. Awas makanya. Tapi mau tidak mau, ya, ada jin yang baik, enggak jahat, enggak jahil. Nah, itu tetap aja mereka itu bisa menempati rumah kita. Cuman songongnya kan dia nggak ngontrak, ya, dia nggak bayar. Dia diem di rumah kita tapi dia nggak bayar. Nah itu songongnya. Ya, beranak, ya, beristri, ya. Dan jin itu terkadang bisa menyukai kepada manusia, ya. Ada yang cinta sama manusia, makanya suka diikutin kemana aja, gitu. Dan jin itu juga nanti mati. Tuh, makan seperti manusia, hanya tidak terlihat oleh manusia. Nah, untungnya jin nggak diperlihatkan kepada kita. Sesekali bisa menampakkan. Sesekali jin bisa menampakkan, ya, begitu. Nah, kalau kita nggak ingin ditampakkan oleh jin, banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah, ya, gitu. Banyak baca Quran dah di rumah kita ini. Jangan la taj'alu buyutakum kal kuburi. Janganlah kalian, kata Nabi, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya. Itu artinya apa? Kalau kuburan kan sepi, nggak ada yang baca apa-apa, gitu. Makanya rumah kita jangan kayak kober, kayak tempat kuburan. Haruslah kita membaca Al-Quran, ya. Tiap hari baca Quran. Ya Allah, kemana kesadaran kita? Kemana? Begitu. Kalau sekarang kita lagi dikasih umur, dikasih sehat, nggak baca-baca Quran, besok giliran ditanya, wama imamuka, hai hamba Allah, apakah imam kamu? Kalau nggak baca Quran, sangat boleh jadi nanti nggak bisa ngejawab. Awas, gitu. Makanya tiap hari baca. Ustadz, saya nggak bisa banyak, misalnya belum bisa banyak, paling-paling 2 ayat itu udah nguap, biasa. Orang baca Quran baru 2 ayat juga udah mukanya, mulutnya gede banget, dah wah aja. Tuh baca Quran. Tapi kalau main HP, udah pada takut ngomong alhamdulillah. Kalau main HP, waduh, ya Allah, lupa waktu. Waduh, sampai jam 10 terus mainin HP dah tuh, lihat segala macam tuh YouTube tuh.
Astagfirullah. Tanya sama diri kita, main YouTube, main HP berapa jam? Coba Anda mau tanya. Apalagi zaman sekarang nih, apa tuh main yang kayak game itu? Namanya? Apa? Jadi Kobuser. Oh, Mobile Legends. Oh, begitu. Iya. Iya itu pada main, ya Allah. Kan main dah. Itu kalau ente mau tahu tuh. Ya. Nah, itu penyakit tuh. Akan ngebuang-buang umur. Iya. Awas. Jangan kita terlena dengan hal-hal yang begitu. Umur kita bakal terbuang sia-sia. Nauzubillah. Mereka suka berubah bentuk dengan rupa apa? Satu, ular. Ya, bisa juga tikus. Ya. Tuh, bisa juga anjing. Tuh. Makanya kalau ada ular di rumah, kayak sekarang kan banyak nih lagi rame berita. Ya Allah, ular apa? Ular piton ada di plafon. Astagfirullah. Dari mana tuh naiknya? Ular piton ada yang di dapur. Ternyata mungkin masuknya dari solokan. Makanya solokannya itu pakai saringan maksudnya begitu. Lah, tahu-taunya ada. Kalau orang perempuan mah tuh ngejerit kaget pasti. Jangankan orang perempuan, kita pun juga kaget. Tuh ular. Nah, kalau ada ular, seandainya mudah-mudahan sih enggak. Ya, Allah pelihara mudah-mudahan. Itu kita bilang tuh sama ular 3 kali kita bilang, ya. Ada tuh untuk mengusir ular. Keluarlah engkau. Gitu, ya. Jangan dibunuh dulu. Nah, kalau 3 kali dia masih bader juga, ya, masih enggak mau keluar juga, nah boleh dah. Jadi syaratnya 3 kali kita ngomong sama dia. Keluarlah engkau. Gitu ya. Nah, itu jin bisa gitu. Udah, dikit lagi ya. Mereka juga ada yang mukmin dan juga ada yang kafir. Tuh. Makanya nanti ada jin masuk surga. Tentunya kayak manusia bagi yang bertakwa. Gitu. Itu malaikat itu jin. Jin juga ngaji, jin juga sholat seperti manusia. Wajib sholat yang beriman. Itu. Kalau ada jin-jin yang nakal, ente bacanya ya di dalam Quran ada namanya suratul jin. Baca dah 3 kali ulang. Ya. Berdoa kepada Allah supaya mereka keluar dari rumah. Ya, jangan panggil siapa. Sekarang udah nggak ada Mbah Putra. Ya. Tahu? Mbah Putra udah mati. Iya, Mbak Putri tuh. Iya, udah mati. Tuh. Jadi jangan apa-apa dukun. Ya Allah, padahal kita punya senjata. Ya enggak? Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an. Tapi ada orang begini. Enggak sembahyang, enggak ngaji, udah enggak inget dah sama gitu-gituan. Pas lagi keluarganya lagi ketimpa kesurupan, dia baca Fatihah. Dibaca Fatihah. Enggak mempan. Apa dia kata? Katanya Fatihah ampuh. Orang yang baca dia, bayang kagak, gabung, tahu enggak? Iya, paham. Iya, orang tuh sama Allah tuh jangan giliran ada perlunya doang. Kepepet aja baru Fatihah dah. Lah kemarin-kemarin kemana? Tuh, maunya begitu tuh ente. Jadi makanya kan diajarkan dalam agama ta'arrab ilallah fisiddati firrakhai benar. Ta'arrab ilallah firrakha ya'rifka fisiddati. Kenallah kepada Allah, dekatlah kepada Allah. Intimlah kepada Allah. Kalau istilah kita begitu. Ya. Di saat apa? Di saat kita senang, tetap baca Quran, tetap bertasbih, tetap bersolawat, berzikir, ya, berdoa tetap.
Tuh maunya begitu. Nanti suatu waktu kita itu susah, ada kesulitan, maka Allah akan openin kita. Allah akan kenal kepada kita. Doa kita diperhatikan oleh Allah alias diterima. Itu kalau kita dekat sama Allah. Lah giliran ada maunya aja, ada perlunya. Waduh, gitu. Ya. Ntar ada yang kesurupan aja. Pak Ustadz tuh. Ya Allah, aneh kebagian Pak Ustadz kesurupannya. Ya, misalnya, tapi bukan aneh sih. Aneh alhamdulillah nggak pernah ada yang ngundang. Ada yang kesurupan. Jangan kalau gini kesurupan sih ngundang aneh. Tahlil, maulid, syukuran tuh baru ngundang Ustadz. Ya. Gitu. Nah, kalau kesurupan kita jadi kebagian nggak enaknya. Tapi kalau rajin ngaji sih orangnya, ya Allah baik, nah, boleh dah tulungin tuh ya. Tuh nggak pernah ngaji, nggak pernah apa-apa, tapi bukan orang sini. Alhamdulillah, dah. Mana tuh? Demikian pula ya. Nah, serta mempunyai kekuatan tenaga yang luar biasa, itu jin. Demikian pula wajib percaya akan adanya setan. Ya, itu dia cabang dari jin, cabang daripada iblis. Sebab diterangkan pula dalam Quran setan itu, ya artinya ada, Allah ciptakan. Setan adalah makhluk Allah juga yang bertubuh halus, dibuat dari api dan pekerjaannya selalu menggoda manusia. Jadi kalau ada orang malas ibadah, apapun itu bentuknya, sebetulnya itulah lantaran kena godaan setan. Begitu. Awas. Ya, orang-orang yang enggak kena godaan setan selamat, insya Allah akan rajin beribadah. Ngapain mas ngaji? Mendingan juga ada apa nyari duit itu ada obyekan tuh, ntar dapat tuh kalau goal. Misalnya ada aja selalu bisikan-bisikan, ngapain ngaji? Ya paling dengar haram, yang didengarnya juga dosa, yang dengarnya paling pahala, didengarnya siksa. Itu melulu kata setan. Makanya pada nggak ngaji-ngaji. Nah itu. Nah tapi orang-orang yang selamat dari godaan setan, alhamdulillah, ya dikasih ringan langkah kakinya itu, ya, sehingga gampang aja mau ke masjid, mau ke musola, mau ke tempat majelis-majelis ta'lim, gampang. Jangankan yang dekat, yang jauh diparanin ente. Bener. Ente percaya nggak murid ana diantaranya yang minggu pagi itu dia supir angkot, ya supir angkot itu yang dari sini ke Ambasador Kuningan, ya rumahnya itu di Gunung Sindur. Di mana Gunung Sindur? Tangerang ya? Iya Bogor, Kabupaten Bogor. Ana udah pernah datang diundang waktu hajatan. Ya Allah, jauh. Udah gitu agak naik ke kayak bukit gitu loh. Perkampungannya baru pernah ke sana. Tapi dia ngaji, ente tahu nggak, naik motor dari sana itu setiap minggu datang rutin, rajin. Bapak Dadang diantaranya nih yang jadi saksi, maksudnya kenal. Tuh, ya main tuh dari sono tuh, dari Gunung Sindur ngaji tiap minggu. Masya Allah. Iya, kira-kira dibalik sekarang gitu, ada pengajian di Gunung Sindur. Kira-kira. Tapi kalau ini jamaah sini kayaknya sih kalau di Gunung Sindur ada pengajian, ya Allah, alhamdulillah kagak. Gunung Sindur, iya Bogor. Bogornya bukan Bogor kota Bogor, enak itu mah. Nah ini sekedar apa? Sekedar perbandingan ya. Artinya ada orang-orang yang giat, semangat ngaji dari tempat yang jauh, ya, tapi dia mau hadir. Tuh begitu. Allah juga, setan adalah makhluk Allah juga yang bertubuh halus, dibuat daripada api dan pekerjaannya selalu menggoda manusia yang taat agar menjadi orang yang
maksiat, ya, biar dia jadi orang yang melawan kepada Allah, biar jadi orang yang kafir bila perlu. Nah, makanya di akhir zaman hati-hati nih. Benar, menjelang kiamat nanti banyak orang yang pada murtad alias kafir, walaupun beda, ya, kafir sama murtad. Ya, kalau murtad yang tadinya awalnya udah orang Islam terus keluar dari Islam. Astagfirullah. Allah yahfad. Benar-benar kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islam kita. Tuh, agar menjadi orang yang maksiat atau kafir, setan dapat masuk ke dalam jiwa manusia melalui saluran darahnya dan suka menggoda hati manusia dengan bisikannya. Awas. Jadi darah bisa ada di dalam tubuh setan bisa ada masuk ke dalam tubuh manusia. Tuh, seperti peredaran darah di dalam tubuhnya. Jadi mengikuti peredaran darah. Itu sampai kayak begitu. Tapi juga jangan terlalu jangan pesimis. Ya, kalau kita jadi hamba Allah, beragama Islam dan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan lain-lain sebagainya, yang penting ada senjata Islam, orang Islam, yaitu di samping permohonan perlindungan kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran lagi, ya, gitu. Insya Allah deh kesurupan enggak, insya Allah pelihara oleh Allah, enggak kesurupan, setan enggak punya ruang di tubuh seorang muslim yang jiwanya itu sudah banyak Al-Quran di tubuhnya itu. Allahu Akbar. Darah dagingnya itu mengalir firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berkat bacaan Al-Quran. Gitu. Lah kagak lah. Panas setan. Ya, insyaallah begitu. Makanya banyakin tuh baca Quran. Terakhir, ketiga macam makhluk halus itu, malaikat, jin, dan setan, dapat berubah bentuk menyerupai manusia. Ini yang bisa terkecoh. Ya, gitu. Makanya kalau suka ada berupa manusia terus ngilang, itu dia. Ya, hati-hati. Gitu. Makanya sering-sering baca numpang-numpang anak bagong mau lewat. Ya Allah, ajaran sesat. Dulu kita begitu diajarin masih anak-anak. Kalau liwat yang tempat-tempat angker bacanya apa? Numpang-numpang anak bagong mau liwat. Dasar gobloknya ya. Dulu masih zaman jahiliyah. Anak-anak saya anak bagong. Astagfirullah. Lah kalau bapaknya dengar marah. Lu anak gua anak bagong. Berarti gua bapaknya bagong dong. Begitu. Alhamdulillah berkat dakwah agama, ya. Wah, kita ini bukan bagong lah, manusia. Begitu. Anak bagong mau liwat. Ya, bagong kan apaan? Babi. Astagfirullah. Yang benar kalau kita di tempat angker berlindung kepada Allah, baca ya ayat kursi, diawali a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Begitu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan dan kehadirannya. Tapi sabar dikit. Ya, ada ngetes dikit nih. Gitu, ya. Ini wawasan, pengen tahu sekedar ini aja, kayak di televisi juga begitu. Kita kan pada ngaji nih. Kita kan pada nggak tahu baca buku apa enggak. Nah, di sini ketahuan. Gitu. Ya. Coba Anda mau tanya. Kalau muter di Ka'bah, orang haji itu muter di Ka'bah 7 kali, itu namanya apa? Ada yang enggak, jangan dijawab, ada yang nunjuk gitu. Oh, udah dijawab, angus dah. Ya. Ya, muter di Ka'bah 7 kali namanya tawaf. Tawaf, biar tahu.
Ntar kalau ketemu ada reporter nanya, "Dek, kalau muter di Ka'bah tuh ngapain ya?" Ente jawabnya misalnya apa? Lain. Ya Allah, malu. Ngajinya di Al Anwar. Itu namanya tawaf ya. Gitu. Kalau kelambu Ka'bah yang hitam itu buat bungkus batu Ka'bah, kelambunya tuh jangan dijawab. Ana yang nunjuk. Ntar nyeletuk yang lain selamat. Ana yang nyeletuk. Ya, gitu. Kira-kira tuh namanya kelambu Ka'bah, istilah sebutannya apa? Bu, Ibu ada yang tahu nggak, Bu? Hah? Kis? Wah, bener, pinter tuh Ibu. Pinter tuh. Kayak Ibu tuh bener. Tuh namanya kiswah. Lamanya perempuan hamil berapa? Kalau laki-laki jangan ditanya, karena dia nggak pada hamil. Ibu-ibu dan nih, Bu, kalau ada yang hamil orang perempuan paling dikit 6 bulan, paling banyak 9, bagus, alias salah. Ibu-ibu nggak ada yang jawab ya. Padahal kemarin udah tuh waktu ngaji bulanan. Ngaji bulanan kan udah Anda sampein. Anda tanya, pada tahu nggak? Dia lupa. Kali yang laki pada tahu walaupun nggak hamil. Katanya ngaji fikih. 3 tahun. Ente baca di mana? Lah berarti ente juga salah denger. Anda nggak bilang 3 tahun. Ya. Berapa? 4 tahun. Ini nambahin lah, kena nebak apa emang tahu gitu. Ya ini. Nah, gitu. Ya 4 cuman kebenaran. Ya 4 tahun, Bu. Mudah-mudahan ingat terus. Bingung kan? Siapa Ustadz yang 4 tahun? Ya kalau orang kita mah kagak ada 4 tahun. Meledak perutnya. Iya, ternyata imam-imam kita itu ada yang dihamilkan 4 tahun. Contohnya diantaranya Imamuna Asy-Syafi'i. Jadi ibunya tuh buntingnya, Bu, pakai bahasa bunting aja dah. Buntingnya 4 tahun. Dan itu menjadi hukum Islam. Jadi kalau suatu waktu nanti ada orang hamil udah 1,5 tahun belum hamil juga, waduh, jangan-jangan nih dalamnya itu kali ya, bayi ajaib. Terus masih 2 tahun. Wah, kalau kita udah tahu, tenang. Yang penting nggak kenapa-kenapa. Misalnya biarin 2 tahun, ya naik lagi, belum beranak juga, 2,5 tahun. Ya Allah, sampailah 4 tahun, tenang, ya. Nah 4 tahun insya Allah lahir. Nah gitu. Nah ada kemungkinan isyarat 4 tahun yang keluar bukan anak sembarangan. Buktinya Imam Syafi'i, Masya Allah, ketika lahir, habis lahir itu rumahnya keluar cahaya. Wow, dari atas rumahnya keluar cahaya sampai ke seluruh ufuk. Ternyata itu tanda-tanda keilmuannya beliau Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu imam yang kita ikutin mazhabnya Imam Syafi'i. Itu begitu. Enggak, jangan bingung ibu-ibu kalau hamil 4 tahun ya. Mudah-mudahan dah kalau besok anak yang kesekian 4 tahun keluar jadi imam. Begitu. Ya. Nah, itu hukum Islam tuh seperti itu, ya. Apalagi nih, apa namanya? Aduh, lagi begini lupa dah. Orang, aduh. Iya. Nabi
yang dikasih sakit oleh Allah, bukan sakitnya itu dimakanin belatung, bohong itu, hoak itu, ya, nggak bener itu, nggak ada nabi yang punya penyakit dimakanin belatung. Waduh, cerita yang berlebihan itu, nggak. Nah, Farhan, nabi apa? Lah kok ngeliat si Didi ya? Nah ini nih Mr. Kama, biasanya dia tahu nih, dia sering baca-baca buku. Nabi mah yang apa? Yang penyakitnya di dalam tubuh, sabar banget tuh. Diem ngapa? Hah? Yah kan main. Bener apa salah? 100 ya. Kan main. Nah ini pertanda dia itu, rajin baca sejarah. Jadi tahu, ya, gitu. Satu lagi. Itu raja nih. Enggak dah. Istrinya Fir'aun. Nah, Fir'aun kan raja tuh. Istrinya tuh ada perempuan. Enggak, ibu-ibu dulu kita tanya nih. Ibu-ibu kan orang perempuan nih. Siapa? Banyak banget yang jawab ya. Berarti dia pada tahu itu. Cakep banget ya, ibu. Alhamdulillah. Ini emang udah rajin ngaji sih, jadi tahu. Namanya Asia, ya. Nah, Asia ini nanti bakal jadi istrinya siapa? Tambahan dikit dah. Bakal istrinya siapa, Bu? Ente ada nggak yang tahu? Apa? Nabi Musa. Tuh, karena dia sering baca sejarah, padahal salah. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu jadi salah. Yang tadi benar, yang kedua salah. Asia nanti bakal jadi istri Nabi kita Muhammad di surga. Tuh, Siti Asia tuh. Iya, padahal dia mantannya Fir'aun. Tapi ada keajaiban Siti Asia, walaupun jadi istrinya Fir'aun, nggak pernah disetubuhi oleh Fir'aun. Fir'aun kecelek. Tahu kecelek? Iya, Fir'aun kecelek. Dasar ya, manusia tuh terbatas dia punya kemampuannya. Waktu dia mau bersetubuh, ini terakhir aja. Waktu Fir'aun mau bersetubuh, setiap kali mau bersetubuh sama si istrinya Asia, diganti oleh Allah dengan anjing. Ya, jadi anjing yang disetubuhi sama siapa? Rasain lo, ngaku Tuhan. Iya, habis dah. Jadi dia nggak tahu, dipikir istrinya. Jadi Siti Asia itu murni gadis, makanya bakal jadi istri Nabi kita. Begitu, namanya Asia. Gitu. Jadi kalau kira-kira punya yang hadir apa? Iya, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam, ya kan? Benar. Tuh, begitu. Dah. Demikian. Ini sih sekedar ini aja ya untuk ya sedikit lah buat ngebangkitin ini aja. Jangan sampai monoton. Tapi nanti kapan-kapan ditanya lagi ya. Beberapa ini siap ya. Baca buku. Beli, anak kasih tahu ente. Beli namanya buku pintar. Ya, terjemahan Indonesia, tapi ada hadis, ada segala macam. Nah, kayak begini juga nih bukunya, modelnya, judulnya buku pintar. Jadi di situ banyak tuh apa istilahnya, wawasan-wawasan, definisi-definisi, pengertian-pengertian. Nanti di situ ada. Namanya buku pintar, cukup tebal, lebih tebal dari buku ini, ya. Nah, ya, kalian cari aja sendiri dah. Di toko buku. Ya, kalau mau ngirim mana bisa. Gitu, bukunya cuman paling ya sekitar 60.000 atau 50.000 gitu. Cuman kalau ngirim jadinya 150.
Yang cepenya buat bensin ya. Wallahu alam. Terima kasih. Yang hadirin hadirat, demikian sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dan kesabarannya. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezeki yang halal. Kita doain yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah, yang pengen nikah mudah-mudahan dapat jodoh, yang belum kerja mudah-mudahan dapat pekerjaan, yang pada usaha mudah-mudahan diberkahi usahanya, biar sukses, biar banyak membawa keuntungan, yang pengen punya keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan Allah ya, dan lain-lain sebagainya dah. Semoga Allah berikan sehat ya. Anak-anak kita jadikan solihin dan solihat insyaallah taala. Sebelumnya jangan sampai lupa ada sebuah undangan untuk dalam rangka memperingati 100 hari saya punya ibu mertua ya. Nanti waktunya malam Senin besok nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ingat ya. Tapi kita masih ketemu lagi insya Allah malam Sabtu ya. Oh iya dah, nanti diulang lagi deh. Malam Senin acara 100 hari. Kami punya orang tua, ibunya Bapak Mustofa Amin ya, ibu dari istri saya, mertua saya. Insya Allah nanti malam Senin di rumah ya, kita jawab insya Allah. Jangan sampai nggak datang ya. Ya istilahnya kalau guru ngundang, murid kagak datang, kualat. Iya. Kalau nggak datang nggak apa-apa, tapi kirimannya supaya datang. Paling nggak dah begitu sebagai dendaan. Iya, kadang-kadang gimana sih? Ya kalau lagi sehat, yang penting sehat ya. Semuanya mudah-mudahan sehat. Ya nanti pada waktunya datang dah untuk mendoakan kami punya orang tua almarhumah Ibu Icih Sukaisih binti Haji Abdul Rahim dan yang lain-lainnya ya, arwah-arwah yang lainnya. Insya Allah nanti pada waktunya semuanya bisa hadir. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah Abdul Maqdun wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq alaihana wa alaihina wa alaihi wa sallallahu minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilman wa hilman wa alhiqna bis salihin ya rabbana nabi annana qatarafna wa annana sarabna ala ladha rabbana fatub alaina tawbata ghasilu kulla wa yastur lana lidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani ansairil khillani wa kulli dhi mahabba jiratina aw suhaba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma fadlan manna la bimtisabin minna bil mustafa rasuli zabi kulli suli sallallahu sallam rabbi alaihi
maddal habbi wa alihi wa sahbi idadatas sisbi walhamdulillahi fil badai wat tamahi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.